Shalom, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita, Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 dan seterusnya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri, dan dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka ini adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, dikatakan kalau nanti baca ayat sebelumnya, ya, bahwa dikatakan kejahatan manusia itu semakin besar, dan dikatakan kejahatan mereka luar biasa. Segala niat, dikatakan niat, kecenderungan hatinya adalah semua membuahkan kejahatan, ya. Dan kalau kita perhatikan zaman Nuh dengan zaman sekarang ini nggak kalah jauh. Zaman Nuh itu sehingga bisa dikatakan ada kawin mengawinkan dan semua kejahatan. Coba kalau kita perhatikan saat ini, ya, kejahatan demi kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, ya. Bangsa lain dengan bangsa yang satu berperang, ya. Kelompok lain dengan kelompok lain saling menyerang, pribadi ini saling memfitnah satu dengan lain. Jadi semua itu kejahatan. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan, dikatakan maka Nuh, ya, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita perlu belajar dari Nuh. Kenapa dia bisa mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Yang pertama kita baca firman Tuhan pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Perhatikan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, Nuh itu seorang yang benar artinya begini. Waktu dia dengar firman Tuhan, ini masalah keselamatan. Waktu dia mendengar firman Tuhan, Nuh, pisahkan dirimu dari bangsa ini, pisahkan dirimu dari manusia ini, bangunlah bagimu sebuah bahtera. Waktu dia dengar firman Tuhan, ya, dia mendengar, timbullah imannya. Karena di Alkitab mencatat kita ini diselamatkan oleh karena iman. Iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Nuh ini setelah dia mendengar perkataan Tuhan, perintah Tuhan, dia tidak ngongkang-ngongkang. Tapi dikatakan iman itu harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan itu disebut iman yang mati. Tapi iman Nuh sehingga dikatakan, dicatat dia di sini seorang yang benar. Karena apa? Waktu dia dengar firman Tuhan, timbul imannya dan dia bertindak, dia melakukannya. Dia membangun bahtera bagi dia, bahkan bagi keluarganya. Ini yang disebut orang yang beriman. Beriman di sini dia berani bertindak. Beriman di sini dia dikatakan dia tidak takut dengan apa kata orang. Dia beriman karena mendengarkan firman Tuhan.
Nuh itu seorang yang benar karena mendengarkan firman Tuhan dan dia bertindak untuk melakukannya. Puji Tuhan, itu yang kita perhatikan dari seorang Nuh. Dia benar, dia seorang yang benar. Kenapa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan tidak diragukan apapun di dalam semua perkataan-perkataan firman Tuhan. Kalau sekarang kan banyak orang yang merasa dirinya benar, tapi dia masih memilih-milih firman Tuhan itu. Kalau dia rasa ini enak, wih, diberkatilah engkau siang dan malam, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah anak-anakmu, keturunanmu, sampai kesekian gitu ya. Dia bilang amin. Tapi waktu ada ayat yang mungkin dia susah untuk melakukannya, dibalik Alkitabnya. Tapi Nuh ini kita perhatikan waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia taat untuk melakukannya. Dia bertindak untuk membangun apa? Memisahkan keluarganya dan membangun bahtera bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan kenapa Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Ya, karena yang kedua dikatakan masih ayat yang sama. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan dikatakan tidak bercelah. Tidak bercelah. Pada zaman itu, ya kurang lebih sama dengan zamannya Lot. Apa saja yang mereka dipandang baik untuk dilakukan, mereka lakukan. Di sana ada hura-hura, di sana ada mabuk-mabukan. Sehingga membuat hatinya Tuhan pilu. Dikatakan itu membuat hatinya Tuhan pilu, memilukan hatinya Tuhan. Dan kita perhatikan, Nuh ini tidak bercela. Artinya apa? Ada kesempatan demi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi bagi dia tetap jaga kehidupannya. Dia matanya hanya terpaut kepada Tuhan. Di negara kita saat ini, apa saja yang dia pandang baik, dia lakukan. Fitnah orang, fitnah sana sini. Setelah difitnah, dijemput polisi, dia apa? Dia minta maaf. Supaya apa? Ya kelihatannya supaya bisa terkenal gitu ya kan? Saat ini, waktu diperiksa polisi, ditanya bahwa kasus korupsi. Dia bilang tidak ada, tapi setelah mulai ada pengadilan, di pengadilan terbukti ternyata dia punya kesalahan, punya kesempatan dia, sehingga waktu dia dikatakan dia melakukan kejahatan. Jadi kelihatannya dia menolak, tapi terbukti ada kesalahan. Ini karena disebut ada celah. Kalau sekarang bukan cuma hanya celah, dibuat kesempatan supaya itu bisa terjadi. Supaya bisa korupsi. Pejabat kita kan saat ini sudah banyak orangnya sudah masuk di penjara. Kenapa? Ya itu, kelihatannya ada celah, dia hajar terus. Tapi Nuh, kenapa dia bisa mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena walaupun ada celah, dia tidak ada tergabung di sana, dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena hatinya mengasihi Tuhan. Karena dia percaya hanya kepada Tuhan. Dia pikir kalau mau jadi kaya bukan harus ngambil orang, punya orang, milih orang, bisa karena kerja keras gitu ya. Tapi perhatikan, dia tahu mungkin ya, dia percaya bahwa berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Nuh itu selain orang benar, dia juga tidak bercelah, ya. Itu tidak bercelah. Yang berikutnya, kenapa Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Selain menjadi orang benar, ya, yang kedua dia menjaga kehidupannya dan tidak masuk di dalam celah yang dipasang oleh si iblis, siasat-siasat oleh si iblis. Dan yang ketiga, dia bergaul dengan Allah, ya. Dikatakan ayat yang sama, ya. Dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nuh itu hidup bergaul, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Nuh itu membangun kehidupannya setiap hari dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga ya, kalau kita memiliki teman dekat, ya, jangan dulu istri, teman dekat, pasti kita tahu paling tidak selera-seleranya gitu ya, selera makannya. Oh, dia di sana tempat-tempat mangkalnya makan di sana, atau menu-menu kesukaan yang dia sukai, menu Bandung atau menu Jakarta, ya, atau khas Padang gitu ya. Ada orang-orang tertentu seperti itu. Tapi itu bisa kita ketahui karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Ya. Nuh ini bisa mendengar firman Tuhan, ya, bisa mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan untuk membangun bahtera karena dia dekat dengan Tuhan. Sama seperti Daud, setiap pagi aku persiapkan persembahanku kepada Tuhan. Artinya apa? Daud itu memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Sama dengan Nuh ini. Selain orang menjadi orang benar, dia tidak bercela pada orang-orang, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan yang terakhir dikatakan bergaul erat dengan Tuhan. Kita di dunia ini memang kita bergaul dengan orang-orang, tapi kita harus pilih-pilih orang yang mana yang harus kita temanin, orang yang mana kita harus berpartner atau membangun satu kerjasama. Kalau dia memang suka merampok, ya suka korupsi, ya jangan. Nah, kalau kita tahu orang itu suka bohong, ya jangan dulu. Nah, jadi bergaul dengan Allah, bergaul dengan Allah kelihatan buahnya. Dan dikatakan Nuh ini, ya, sungguh bergaul dengan Allah. Kehidupannya tidak lepas dengan rohaninya kepada Allah. Dan dia sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Waktu dia mendengarkan firman Tuhan, Nuh, bangunlah bahtera. Memang nggak masuk akal. Ya, kalau di saat ini sudah banyak netizen untuk mengkomen ini. Kenapa? Karena perlakuannya tindakan-tindakannya tidak masuk akal. Kalau Tuhan suruh bangun bahtera, biasanya kalau menurut kita itu dibangun di pinggir pantai atau di pinggir laut. Nah, tapi Nuh ini disuruh Tuhan bangun bahtera, bangun kapal di atas gunung. Masuk akal nggak kira-kira? Coba bayangkan hari pertama, ya orang nggak tahu. Hari kedua, loh kok Bapak Nuh ini sampai mungkin bulan pertama, bulan kedua, ya kok Bapak Nuh ini kok ke gunung gitu, ngapain? Diintip orang, mungkin dipantau orang gitu ya. Ya, mungkin juga disebut orang dia ini, Bapak ini sudah gila gitu kan. Kenapa? Bangun bahtera biasanya di pinggir pantai atau di pinggir laut. Tapi Nuh ini membangun bahtera di atas gunung. Gak masuk akal. Tapi karena hubungannya dengan Tuhan, walaupun gak masuk akal, ya memang Alkitab ini terkadang kalau kita perhatikan gak masuk akal. Tapi walaupun gak masuk akal, tapi bisa kita percaya bahwa Nuh bisa mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena apa? Karena hidup bergaul dengan Tuhan. Melalui apa? Doa dan pujian dan penyembahan. Seperti kita setiap pagi, ayo kita bangun hubungan kita. Kita tidak tahu masalah krisis dunia ini, pencobaan-pencobaan yang terjadi atas dunia ini, semua pasti. Tapi kita katakan, di Alkitab katakan, aku menyertai engkau, aku meluputkan engkau atas segala pencobaan-pencobaan yang ada terjadi atas dunia ini. Bapak Ibu, kekuatan kita saat ini karena anugerah Tuhan. Kekuatan kita saat ini karena kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kekuatan kita saat ini melalui doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena yang terakhir dikatakan ayat yang ke 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka.
ayat yang 22, perhatikan, setelah dia mendengarkan, menerima perintah-perintah itu semuanya, mereka masuk ke dalam baterainya, ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semua, jadi tidak separuh-separuh, dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwanya, dia lakukan semuanya itu, ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Artinya apa? Nuh ini seorang yang disiplin, tepat. Ada orang setengah mati untuk pekerjaan Tuhan, tapi tidak punya disiplin. Disiplin tepat, kalau dibilang hari ini, ya hari ini lakukan. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, tidak melenceng. Tahu Saul kenapa ditolak oleh Tuhan? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saul gak jauh beda dengan Daud. Gagah, pintar, tapi dia tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh itu seorang yang disiplin. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saat ini kehidupan kita adalah kehidupan karena anugerah Tuhan. Ayo belajar daripada Nuh yang pertama. Ya, kalau ada perintah Tuhan, ayo kita lakukan. Tidak perlu membantah. Tidak perlu ngomel. Tahu ahli Taurat itu? Dia tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Dia hanya apa? Komentator. Perbedaan kita dengan ahli Taurat apa? Ya, mereka dengar, tapi tidak melakukannya. Nah, banyak mendengar, tapi sedikit melakukan, mungkin gitu ya. Tapi kita, Nuh ini, dia mendengar, dia lakukan. Dia mendengar, dia lakukan. Itu tindakan orang benar. Orang benar itu Abraham, dia dibenarkan oleh karena perbuatannya, tindakannya. Yang kedua, walaupun ada celah kiri kanan, ayo, ini kan pasti Tuhan ampunilah. Ini kan ada kesempatan kita ini supaya bagaimana kehidupan kita ini bisa lanjut, dapur bisa ngebul. Ini kan ada kesempatan begini. Ya tugas juga begini. Kelihatannya masuk akal karena menyambung hidup. Tuhan juga mengampuni seperti orang-orang lain. Bisa melakukan ini kalau paksaan. Nah, jadi kita tidak harus konsisten walaupun ada celah, ada kesempatan untuk melakukan dosa. Ya, Musa itu ada kesempatan untuk melakukan dosa, tapi dia bilang no untuk putri Firaun karena dia menganggap penghinaan karena Kristus. Coba, walaupun ada kesempatan, katakan no untuk dosa. Ya, yang ketiga, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Coba, berapa jam waktumu engkau berikan kepada Tuhan setiap hari? 24 jam sama dengan saya, 24 jam. Ayo, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Kan sekarang kalau pakai kacamata seperti saya ini, baca, dengar. Ya, dengar lagu-lagu, doa, pujian dan penyembahan. Semakin hari, perhatikan, semakin hari kita ada dalam hadirat Tuhan, semakin tertarik, semakin daya tarik Tuhan itu luar biasa, membuat kita semakin jatuh cinta kepadanya. Dan yang terakhir, perlu disiplin. Perlu disiplin. Disiplin perkataan, disiplin tindakan, termasuk waktu. Kalau di Jakarta ini, kalau kebaktian jam 10, biasanya orang datang setelah jam 10. Disiplin? No. Iya, orang benar itu harus memiliki disiplin. Seperti itu juga dengan Nuh. Dunia tidak disiplin, tapi kehidupannya, keluarganya didisiplin. Saya percaya tangan Tuhan yang kuat akan ada selalu menolong mereka. Hanya keluarga Nuh yang dipilih Tuhan. Hanya keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Favournya Tuhan. Perkenanannya Tuhan. Kenapa? Karena tadi menjadi orang benar. Karena tindakannya. Yang kedua, tidak bercelah walaupun kesempatan. Tapi dia tidak tergoda. Yang ketiga, bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya.
maka setiap hari engkau menikmati pertolongan Tuhan. Setiap hari kita akan mendapatkan gairah dan kekuatan dari Tuhan. Yang terakhir, perlu kita disiplin. Nuh itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.